pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi aktual dari wilayah Belaja Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang kami rangkum dalam Warta Belaja Sumba. Gubernur Bengkulu tegaskan pencegahan penyakit DBD di Provinsi Bengkulu kepada seluruh kepala daerah. Sekolah SD SMP PKL KKUR mempunyai guru pembimbing khusus untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus atau disabilitas. Pendengar, itulah diantaranya beberapa informasi yang kami hadirkan sore hari ini, Senin 28 Juli 2025, yang berhasil dihimpun tim redaksi Radio Republik Indonesia Palembang. Saya Tata Edins, inilah Warta Belaja Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belaja Sumba hari ini dari Bumi Rafflesia. Pasar Bembah, Dusun Tepi, Tabah Penanjung, Tebing No Tinggi, Sembah disusun 10 jari, Pertanda adat pemagar negeri, jauh nian. Pendengar, kasus meninggal dunia mencapai 6 orang. Gubernur Bengkulu menegaskan pencegahan penyakit DBD di Provinsi Bengkulu kepada seluruh kepala daerah. Laporan reporter RRI Bengkulu, Puspa Sekar Arum. Sepanjang tahun 2025, terdapat 6 kasus meninggal dunia akibat demam berdarah atau DBD. Kota Bengkulu menjadi penyumbang besar kasus kematian tersebut. Kepala Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, Ruslian, mengatakan, dari total 358 kasus, sebanyak 4 orang yang meninggal dari Kota Bengkulu, disusul Kabupaten Seluma 1 orang dan Kabupaten Kepahyang 1 orang. Jumlah kasus DBD untuk tahun ini, mulai dari Januari sampai dengan Mei, yang sudah tercatat di kami itu se-Provinsi Bengkulu 358 penderita, di mana sudah ada yang meninggal itu 6 orang, terhitung sampai bulan Juni untuk yang meninggal. Tapi kalau yang penderita tadi batas bulan Mei yang terlaporkan. Angka kematian kita untuk kasus DBD 0,56%. Sejak 16 April lalu, Gubernur Bengkulu Helmi Hasan sudah mengeluarkan surat edaran kepada Bupati dan Wali Kota seprovinsi Bengkulu terkait pencegahan penyakit DBD. Dalam surat edaran tersebut, Gubernur Bengkulu menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah untuk melakukan tindakan pencegahan DBD. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan sosialisasi kepada berbagai lapisan masyarakat dan menjadwalkan gotong royong bersama secara rutin. Selain itu juga untuk membasmi perkembangbiakan nyamuk, dapat melakukan pemberantasan sarang nyamuk atau PSN dan 3M+, menutup, menguras, mendaur ulang barang bekas, dan menghindari gigitan nyamuk dengan memakai kelambu, lotion cair anti nyamuk, dan menutup ventilasi dengan jaring kasa. Dari Bengkulu, Puspa Sekar Arum melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, dari Bengkulu kita menuju ke RRI Sungai Liat. Jam buku rimba buang lalu di belakang, ku santun, ku simpen kacamata dek ngeliat. Wahai anak muda Bangka Belitung, bangkitlah tebar semangat muda ika berkarya. Demam berdarah dengue di Kabupaten Bangka mengalami lonjakan kasus mencapai 201 orang dengan 1 kematian tahun 2025. Bustomi Ahmad, RRI Sungai Liat melaporkan. Memang kalau kita lihat di minggu ke-26 ini ada peningkatan. Demam berdarah dengue atau DBD di Kabupaten Bangka mengalami lonjakan kasus mencapai 201 orang dengan 1 kematian hingga akhir Juni 2025 kemarin. Ketua Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia, Hakli Bangka Belitung, Boyandra menyampaikan, lonjakan terjadi dari sebelumnya sekitar 192 pasien tanpa kasus kematian pada pertengahan Juni kemarin. Sudah mencapai 201 akhir bulan Juni. Jadi kasus sudah 201 dan meninggal 1.
anak balita umur 4 tahun 2 bulan di Desa Lumut. Menurut Boyandra, penambahan kasus masih terjadi dikarenakan pemberantasan sarang nyamuk atau PSN yang tidak berjalan dengan baik, termasuk perilaku masyarakat yang belum sadar akan kebersihan lingkungan, penampungan air di rumah, gantungan baju, dan lain sebagainya. Ia selalu mengajak untuk kembali menggiatkan kegiatan bersih-bersih lingkungan di rumah masing-masing. Minimal setiap 1 minggu ada kegiatan kebersihan, sehingga nyamuk baik yang bertelur ataupun dewasa tidak bisa berkembang dengan baik dan menularkan penyakit yang terus mengintai di musim kemarau saat ini. Bustumi Ahmad terus mengudara untuk Indonesia. Dari Bangka Belitung kita menuju ke RRI Jambi. Dari ujung Jambung sampai Durian Takuk Raja, dari Sialang Belang Tak Besi hingga Bukit. Kita dengarkan pendengar seperti apa tanggapan masyarakat terkait penyebaran virus DBD yang berhasil dihimpun reporter RRI Jambi, Sri Wahyuni. Ya, di musim demam berdarah ini, apalagi sekarang ini kan cuaca kan tidak menentu. Bagi kita yang berada di rumah, ya kita harus membersihkan rumah kita, yang terutama di selokan rumah kita atau got-got di rumah kita itu harus kita jaga dan kita bersihkan. Dan juga di daerah kamar mandi kita itu juga harus kita bersihkan, di bak-bak mandi itu harus kita bersihkan sehingga jentik-jentik nyamuk itu bisa hilang. Dan juga kita harus kasih obatnya abati itu. Kita taruh di di bak yang sudah terisi air. Itu saja, Mbak. Seluruh masyarakat, baik di dalam rumahnya masing-masing, agar melakukan PSN, pemberantasan sarang nyamuk, tidak menggantung pakaian, membersihkan tempat-tempat tampungan air seperti dispenser, ya, pot-pot bunga yang tidak ada bunganya atau kolam-kolam yang tidak ada ikannya itu sebaiknya ditutup. Dan seperti ember, tempat-tempat pakan ternak seperti itu tuh harus rajin dibersihkan karena takutnya ada jentik di saat musim kemarau. Jentiknya sudah menempel, nah di saat musim hujan dia akan berkembang menjadi nyamuk dewasa. Itulah nantinya yang akan menggigit, menularkan virus. Iya, kalau menurut saya penyebaran demam berdarah itu mengkhawatirkan juga. Kalau bisa kita jangan menampung air-air yang membersihkan sarang-sarang nyamuk, jangan sampai itu nyamuk demam berdarah berkembang dan akhirnya keluarga kita menjadi korban. Sebaiknya yang kita lakukan itu mencegah daripada mengobati. Jadi di rumah tuh kita harus bersih seperti kain-kain. Nah, sementara kan kalau nyamuk demam berdarah ini kan dia suka tempat yang bersih-bersih gitu. Jadi kalau ada kain-kain yang bersih itu lebih baik kita masukkan ke dalam lemari supaya jangan banyaknya berkembang biak nyamuk demam berdarah di rumah kita. Dari Jambi kita menuju ke Palembang. Palembang Darussalam, Palembang kota kita, terkenal sungai Musinyo, terkenal dengan tempenya. Masih terkait dengan tingginya angka kasus demam berdarah denggi di daerah, khususnya di Sumatera Selatan. Berikut kita simak pendengar wawancara reporter RRI Palembang, Aditya Abrianto bersama Kabid P2P Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, Ira Primadesa. Baik, pendengar, berkaitan dengan DBD, saat ini kami bersama dengan Kabid P2 Dinkes Provinsi Sumatera Selatan, ada Ibu Ira Primadesa. Baik, Bu Ira, mungkin bisa dijelaskan seperti apa upaya dari pemerintah sendiri dalam mengatasi DBD yang saat ini sudah mulai terjadi pada pergantian musim ini, Ibu? Langkah atau strategi yang sudah kita lakukan untuk mengatasi DBD ini, kita menyelaraskan dengan strategi nasional dari Kementerian Kesehatan, yaitu Stranas. Dari tahun 2021 sampai 2025 itu terdapat 6 poin utama, yaitu dia pertama pengendalian vektor, terutama vektor nyamuk, kemudian tata laksana denjik,
surveillance dan manajemen KLB atau kejadian luar biasa yang komprehensif, pelibatan masyarakat, kemudian komitmen pemerintah dan kemitraan dalam pengembangan inovasi. Nah Ibu, kalau edukasi sendiri seperti apa nih Ibu, edukasi kepada masyarakat? Untuk edukasi ke masyarakat kita sudah mulai berjalan dari awal tahun. Kita kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, itu kita sudah menyebarkan surat edaran tentang kewaspadaan dini terhadap penyakit DBD. Juga kita melibatkan tokoh masyarakat, terutama camat, lurah, serta kades untuk menggerakkan masyarakat melaksanakan PSN, pemberantasan sarang nyamuk. Itu yang paling efektif untuk pemberantasan DBD. Karena dengan konsep tidak ada jentik, maka tidak ada nyamuk demam berdarah. Kalau untuk sistem pengawasan dan pemantauan, kita sejak tahun 2022 kita memiliki aplikasi CRV, yaitu Sistem Informasi Arbovirosi yang terintegrasi sampai ke Kemenkes. Jadi dia sistem itu menyebutkan data by name, by address. Berbicara dengan data, indikator apa Bu yang kita gunakan untuk mengetahui wilayah atau mungkin daerah mana nih yang terdampak DBD? Indikator yang kita gunakan untuk penyakit DBD ini ada dua. Itu yang pertama itu penurunan angka kematian dengue atau kita sebut dengan case fatality rate CFR, itu kurang dari 1% dari total kasus dengue di suatu daerah. Kemudian indikator yang kedua itu persentase kabupaten kota yang seluruh puskesnya melaksanakan penemuan kasus dan PSN 3M+. Untuk di Sumsel seperti apa nih Bu? Wilayah mana nih yang cukup tinggi atau kota kabupaten mana yang cukup tinggi nih Bu? Kalau untuk Sumatera Selatan itu kalau yang rawannya kota Palembang, penduduknya padat, kemudian untuk tempat perindukan nyamuknya itu banyak. Spesifiknya di wilayah mana Bu untuk kota Palembang ini Bu? Ya, mungkin karena padat penduduk itu di Ilir Timur 1. Kalau untuk kendala Bu seperti apa nih Bu? Mungkin kendalanya yang sudah langkah-langkah yang sudah kita lakukan itu mungkin terkait masih kurangnya kesadaran masyarakat melaksanakan PSN. Jadi mereka itu pada prinsipnya mungkin berpikirnya hanya dengan fogging yang lebih efektif. Padahal kalau untuk DBD itu tadi konsepnya tidak ada jentik maka tidak ada nyamuk dewasa, karena kita lebih mudah untuk pemusnahan jentik daripada untuk fogging untuk nyamuk dewasa. Yang terakhir Bu, mungkin edukasi kepada masyarakat Bu, apa yang harus dilakukan? Karena kita tadi berbicara mengenai jentik, mungkin edukasi yang kita lakukan itu kita sudah melaksanakan koordinasi dengan Dinas Pendidikan bahwa kita melakukan jumantik. Jadi satu rumah itu diharapkan memiliki satu jumantik. Di sekolah-sekolah juga kita libatkan anak sekolah. Jumantik itu juru jentik nyamuk. Baik Ibu Ida, selaku Kabid P2 Dinkes Provinsi Sumatera Selatan, terima kasih sudah bergabung bersama RRI pagi hari ini. Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI. Selanjutnya pendengar, kita menuju ke RRI Bintuhan. Andai painilah dikenal kau kayangan budaya dengan semboyan terkenal seasa sehijau entah itu jemenjak mana pribumi atau pendatang. Pendengar, sekolah SD SMP PKLK Kaur mempunyai guru pembimbing khusus untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus atau disabilitas. Laporan Rohil Minalta dari RRI SP Bintuhan. Sekolah Pendidikan Khusus Layanan Khusus PKLK SD SMP 36 Kaur terus berupaya memberikan pengajaran terbaik kepada para siswa yang berkebutuhan khusus. Siswa-siswi SD dan SMP PKLK Kaur mempunyai 10 siswa yang berkebutuhan khusus seperti tunadarsa tunagrahita, yakni siswa yang lambat dalam menyerap pelajaran,
dan beberapa siswa yang disabilitas lainnya. Zainuddin Sinaga MPD mengatakan dalam proses belajar mengajar untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus ini, sekolah PKLK mempunyai guru pembimbing khusus atau GPK untuk tingkat SD ada 3 orang dan SMP juga 3 orang. Menurut Zainuddin, pola pengajaran yang diberikan kepada siswa yang berkebutuhan khusus ini masih belajar membaur dengan siswa lainnya. Namun apabila siswa tersebut sudah mengalami kesulitan, baru akan ditemani secara khusus. Sekolah kita, sekolah pendidikan khusus dan khusus, jadi di sekolah PKLK ini ada beberapa orang anak, termasuk anak-anak berkebutuhan khusus, terdiri dari siswa yang ada di SMP dan di SD PKLK. Di sekolah PKLK ini ada anak-anak dengan tingkat ketunaannya tunagrahita, kemudian anak-anak yang gampang belajar, dan ada satu orang anak yang memang tunadaksa, jadi dia anak-anak betul-betul anak-anak yang disabilitas. Di sekolah PKLK ini ada guru khusus, itu namanya guru pembimbing khusus GPK. Di SD ada 3 orang, di tingkat SMP juga ada 2. Namun Zainuddin mengakui untuk fasilitas yang ada di sekolah PKLK yang diperuntukkan khusus untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus memang belum memenuhi standar yang baik, seperti jalan khusus untuk anak-anak tersebut. Mudah-mudahan ke depan pihak pemerintah bisa memperhatikan hal ini agar anak-anak tersebut bisa nyaman berada di lingkungan PKLK. Untuk diketahui, PKLK ini merupakan sekolah berasrama yang tergabung dalam satu sekolah SD dan SMP. Demikian Rohminata, RRI Bintuhan melaporkan. Dari Bintuhan, pendengar, kita menuju ke stasiun produksi Belitung. Jam buku rimba buah lalu di belakang, ku santun, ku simpen kacamata dek ngeliat. Wahai anak muda bangka Pemerintah Kabupaten Belitung menyusun strategi untuk pengendalian populasi anjing liar yang tersebar di wilayah Belitung. Selengkapnya Arif Juliantoro, RRI Belitung, melaporkan. Ya memang secara populasi tidak terkontrol. Dia akan membuatkan program apa-apa, nanti dia akan ke Belitung. Pemerintah Kabupaten Belitung sedang menyusun langkah strategis untuk pengendalian populasi anjing liar yang tersebar di sejumlah wilayah termasuk kawasan wisata. Wakil Bupati Belitung Syamsir mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan sejumlah pemerhati hewan dan dokter hewan yang tergabung dalam tim dari Jakarta untuk merancang program penanganan lebih lanjut. Dikatakan Syamsir, sebanyak 2.500 populasi anjing liar yang tersebar di Belitung. Ia menyebut berdasarkan pengamatannya jumlah anjing liar di lapangan mulai berkurang, termasuk di sejumlah tempat wisata dan pusat kota. Pencinta binatang itu lengkap, itu pemerhatinya, kemudian dokter hewannya ada, itu tanya ke bidang pertanian kita udah dan nanti insya Allah mereka masih merembukan dulu dengan tim mereka di Jakarta, karena kami sudah melaporkan bahwa untuk tahun ini kita populasinya itu ada 2.500. Ya memang secara populasi tidak terkontrol. Dia akan membuatkan program apa-apa, nanti dia akan ke Belitung. Langkah pengendalian ini akan dilakukan secara ilmiah dengan melibatkan tenaga medis, hewan, serta para pecinta binatang. Pemerintah juga berupaya mendorong edukasi kepada masyarakat, terutama para pemilik hewan peliharaan, agar lebih bertanggung jawab dalam perawatan dan pengawasan. Syamsir menambahkan fasilitas pendukung seperti Puskeswan atau Pusat Kesehatan Hewan telah tersedia dan siap dimanfaatkan untuk pemeriksaan serta layanan kesehatan hewan. Ia berharap program yang akan dijalankan dapat menekan laju pertumbuhan populasi anjing liar agar tidak menimbulkan gangguan di ruang publik. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro melaporkan. Dari Belitung kita menuju ke stasiun produksi Waikanan. Wai besai wai untung, mula jadi Waikanan, igong pakuan khatu. Pemerintah Kabupaten Waikanan mengimbau agar masyarakat tidak panik dengan penyebaran DBD. Laporan Palasta Sitepu, RRI SP Waikanan. Tetap jaga kebersihan lingkungan, tetap jaga lingkungan sekitar, dan DBD dapat dicegah. Pemerintah Kabupaten Waikanan melalui Dinas Kesehatan terus himbau masyarakat bahaya penyebar demam berdarah dengue atau DBD. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Didi kepada RRI mengatakan, Dinas Kesehatan Waikanan terus himbau masyarakat bahaya penyebaran penyakit DBD. Didi mengungkapkan,
Bila ditemukan adanya indikasi DBD, Dinas Kesehatan Waikanan akan melakukan penyelidikan epidemiologi yang dilakukan oleh puskesmas tempat. Dirinya mengatakan, dengan penyelidikan yang dilakukan serta hasil yang diberikan puskesmas, Dinas Kesehatan akan langsung memberikan tindakan untuk menangani penekanan penyebaran DBD. Kepada seluruh masyarakat Kabupaten Waikanan, di sini saya ingin menjelaskan berkaitan dengan kasus penyakit DBD. Jadi penyakit DBD ini ada SOP-nya tersendiri. Jadi apabila masyarakat itu terdiagnosa penyakit DBD, maka diagnosanya harus ditegakkan berdasarkan hasil laboratorium yang dilakukan oleh kami. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir apabila ada tetangga saudara yang terkena atau menderita penyakit DBD agar segera melaporkan ke puskesmas. Nanti akan dilakukan prosedur-prosedur sesuai dengan SOP penyakit DBD tersebut. Tetap jaga kebersihan lingkungan, tetap jaga lingkungan sekitar, dan DBD dapat dicegah melalui pemberantasan sarang nyamuk yaitu dengan 3M+. Sebelumnya beredar kabar terdapat pasien yang diduga terserang DBD di wilayah Kecamatan Blambangan Umpu. Menanggapi hal tersebut, dirinya telah melakukan penelusuran dan pengecekan pasien yang dicurigai terserang DBD. Lebih lanjut, dirinya mengungkapkan, berdasarkan hasil pengecekan pasien yang dicurigai terserang DBD, ternyata mengidap penyakit kista ginjal dan gejala yang hampir sama dengan DBD. Oleh karena itu, lanjut Didi, pihaknya tidak melakukan proses epidemiologi dan fogging dikarenakan pasien belum terdiagnosa DBD. Didi menghimbau masyarakat agar menggencarkan 3M+, yaitu menguras, menutup, dan mendaur ulang dalam menekan penyebaran jentik nyamuk yang dapat menyebabkan penyakit DBD. Dari Kabupaten Waikanan, Palastasi Tepu melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selanjutnya pendengar, dari Waikanan kita menuju ke Sungai Penuh. Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh meningkatkan surveillance dan menyiapkan obat-obatan untuk antisipasi jika terjadi kabut asap. Laporan disampaikan oleh Desi Hermila, RRI SP Sungai Penuh. Menindaklanjuti surat edaran dari Dinas Kesehatan Provinsi Jambi terkait antisipasi dampak kabut asap, maka Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh mengambil sejumlah langkah preventif untuk melindungi kesehatan masyarakat. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh, Era Syafitri, mengatakan bahwa Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh telah menginstruksikan kepada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan, baik rumah sakit maupun puskesmas, untuk meningkatkan surveillance terhadap penyakit yang berkaitan dengan kabut asap. Selain itu juga menyiapkan logistik obat-obatan dan meningkatkan koordinasi antar instansi. Langkah ini dilakukan agar tidak timbul kasus penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Kota Sungai Penuh. Menindaklanjuti surat tersebut ke rumah sakit dan puskesmas maupun paskes pelayanan terdekat di Kota Sungai Penuh untuk pertama meningkatkan surveillance pelayanan penyakit, yang kemudian menyiapsiagakan tim TGC, tim gerak cepat jika terdampak kabut asap semakin meningkat. Yang kemudian yang ketiga yaitu menyiapkan logistik berupa obat-obatan terhadap penyakit yang terdampak dari kabut asap. Hingga saat ini belum ditemukan kasus ISPA yang signifikan di Kota Sungai Penuh, mengingat wilayah Kota Sungai Penuh belum terdampak dari kabut asap. Dari Sungai Penuh, Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Dari Sungai Penuh, mendengar, kita akhiri Warta Belanja Sumba dari RRI Lampung. Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU melakukan inspeksi mendadak sidak ke Pasar Tamin, Bandar Lampung, Senin pagi. Sidak ini untuk mengecek isu dugaan pengoplosan beras premium dan ketidaksesuaian volume dalam kemasan 5 kg. Laporan reporter RRI Bandar Lampung, Galih Prihantoro.
Kita lihat harga jual baik itu premium khususnya ya, mungkin juga tadi yang medium, harganya di atas HET. Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke Pasar Tamin, Kota Bandar Lampung pada Senin pagi. Sidak yang dipimpin langsung Ketua KPPU M. Fansurullah Asa ini untuk mengecek isu dugaan pengoplosan beras premium dan ketidaksesuaian volume dalam kemasan 5 kg. Dia menjelaskan dalam sidak ini pihaknya bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Bulog serta stakeholder terkait meninjau langsung 2 toko yang menjual beras. Dari hasil sidak di 2 toko, baik beras premium maupun medium yang dijual sesuai volumenya. Namun yang menjadi catatan, dalam sidak ini pihaknya masih menemukan penjualan beras baik premium maupun medium yang dijual di atas harga eceran tertinggi atau HET. Dia menyatakan KPPU akan menelusuri apakah kenaikan harga di atas HET ini disebabkan oleh praktik persaingan usaha yang tidak sehat, persekongkolan harga, atau justru karena perlunya penyesuaian terhadap HET yang berlaku saat ini. Yang jadi catatan kami, disaksikan tadi Ibu Kepala Dinas, Bu Epi, ada juga dari Bulog, ya, dari Kanwil kami, itu kita lihat harga jual baik itu premium khususnya ya, mungkin juga tadi yang medium, harganya di atas HET. Padahal sudah ada pelangnya tuh. Ya, dan itu menyalahi aturan. Namun demikian, sesuai tugas kami pengawas persaingan usaha, kita akan menginvestigasi, memastikan bahwa kejadian harga ini di atas HET menjual kepada para konsumen yang berpotensi atau memang merugikan masyarakat sehingga harganya mahal. Ini apa penyebabnya? Dia menyatakan sesuai dengan tugas dan fungsi, KPPU juga bisa melakukan penegakan hukum jika ditemukan adanya praktik persaingan usaha yang tidak sehat maupun persekongkolan harga. Dari Bandar Lampung, Gali Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Laporan dari RRI Bandar Lampung tadi mengakhiri Warta Belanja Sumba sore ini. Atas nama Kerajaan Kerja yang bertugas, saya Tata Edin, selamat sore. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belanja Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.